Halo teman-teman, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kali ini LKS akan membawakan alur cerita film yang bergenre drama. Filmnya berjudul Cruel Intention 3, dirilis tahun 2004. Film ini menceritakan kegilaan perilaku para siswa dan siswi di sebuah sekolah musim panas, khusus anak orang kaya yang bernama Fresh Ridge. Mereka bertaruh dan berkompetisi untuk bisa saling menaklukkan. Manipulasi dan berbagai cara pun mereka lakukan hanya untuk mengejar gengsi dan kesenangan saja. Oke, siapin rokok, kopi, ranginang, opak, dan sajabinanya. Pakai headsetnya, mati sebelah pun nggak apa-apa. Yuk kita langsung menuju alur ceritanya. Sebelumnya, bagi yang menonton video ini, jika berkenan silahkan subscribe ya. Film dibuka dengan pagi yang cerah di suatu tempat yang bernama Santa Barbara. Tempat bagi para orang kaya menghabiskan liburannya dengan cara yang berkelas. Pemeran utama kita bernama Jason, pria gagah dan rupawan yang sedikit mirip dengan saya. Mirip warna rambutnya saja. Terlihat Jason yang baru tiba di bandara meminta tumpangan ke seorang wanita yang bernama Cassidy. Cantik, kaya, sombong, dan kejaran para pria. Meskipun satu tujuan dengan Jason, yaitu menuju ke sekolah musim panas, Cassidy menolak permintaan Jason. Dia tidak mau terlihat oleh pelajar yang lain datang berbarengan dengan Jason. Jason pun akhirnya naik taksi saja. Jin berpindah ke Jason, Cassidy, dan para pelajar yang lain sedang mengantri untuk mendapatkan nomor kamar asrama mereka masing-masing. Di depan mereka ada seorang siswa yang sedang mengajukan permintaan ke seorang petugas di sana. Nama siswa ini adalah Patrick, cupu, sedikit bungkuk, dan punya penyakit batuk yang menahun. Patrick meminta kepada petugas kalau ia tidak ingin berbagi kamar asrama dengan siswa yang lain. Ia ingin seorang diri saja. Namun, nampaknya petugas tersebut tidak bisa mengabulkan permintaan si Patrick. Petugas itu berlalu pergi, diikuti Patrick yang terus menguntitnya dan kekeh membujuk si petugas tersebut. Patrick yang tidak melihat jalan membuatnya menyenggol Cassidy yang tengah dalam antrian. Patrick pun meminta maaf, namun Cassidy membalasnya dengan pandangan yang jijik. Tidak lama, asisten Cassidy datang dan memberitahu bahwa kamar asrama VIP miliknya sudah bisa ditempati. Cassidy pun tidak perlu mengantri lagi. Ia berlalu pergi dengan asistennya. Jin berpindah ke Jason yang sudah di dalam kamar asramanya, dan diketahui Patrick lah yang akan menjadi teman sekamarnya. Jason meminta maaf atas perilaku Cassidy terhadap Patrick. Jason yang mengira tujuan Patrick bersekolah di sini sama dengannya, yaitu untuk menaklukkan para siswi yang ada di sini. Meminta Patrick untuk tidak coba-coba mendekati Cassidy, karena Cassidy tidak mungkin ia dapatkan. Patrick terlihat tidak mengerti apa yang Jason coba sampaikan. Ia pun hanya celingukan gak jelas. Jin berpindah ke para pelajar yang sedang mengantri untuk makan malam. Terlihat Jason dihampiri oleh Cassidy yang mengajaknya mengobrol sambil mengantri. Lewat obrolan ini, kita bisa tahu bahwasannya Jason ternyata sangat ingin mantap-mantap dengan Cassidy. Namun Cassidy hanya mau mantap-mantap dengan yang ukuran anunya besar. Wah, jangan ngeres dulu. Maksud Cassidy, anu itu otaknya yang besar. Menurut Cassidy, Jason tidak terlalu pintar dan bagi Cassidy yang menyukai tantangan, bercocok tanam dengan Jason tidak akan memuaskan hasratnya karena hal tersebut terlalu mudah. Cassidy memberitahu Jason bahwa ia sedang mengincar seorang siswa yang keturunan bangsawan Inggris yang bernama Christopher. Jason pun bertaruh bahwa Cassidy tidak akan bisa menaklukkannya. Terlihat Patrick dari kejauhan sesekali menoleh ke arah Cassidy dan Jason, mencoba mengetahui apa yang mereka tengah bicarakan. Scene berpindah ke esokan harinya. Cassidy, Jason, dan Patrick terlihat sedang nongkrong di pinggiran pantai bersama 4 pelajar yang lain. Michael dan Sheila yang merupakan pasangan kekasih. Allison, dan yang terakhir Christopher. Jason pun menanyakan tujuan mereka bersekolah di Prestige ini. Christopher menjawab bahwasanya kabar tentang perilaku bebas para pelajar Prestige untuk saling menaklukkan satu sama lain sangat terkenal. Bahkan rumornya sampai ke negaranya di Inggris. Maka dari itu, ia ingin menjajal kemampuannya menaklukkan wanita di tempat ini. Sedangkan Michael dan Sheila tidak tertarik dengan hal tersebut, karena notabene mereka adalah pasangan kekasih. Mereka kesini hanya untuk menikmati pantainya yang terkenal indah. Allison menjawab pertanyaan Jason dengan singkat yang mengatakan bahwa ia kesini untuk benar-benar belajar. Dan semua orang yang berada di sana tertawa mendengar jawaban dari Allison. Jason pun bertanya ke Patrick apa niatannya kesini. Namun alih-alih menjawab, Patrick sama sekali tidak mengerti apa yang Jason tanyakan kepadanya. Satu persatu semua orang pun berpamitan meninggalkan Jason dan Cassidy.
Cassidy mengatakan kepada Jason bahwa ia yakin Christopher sebentar lagi akan jatuh ke pelukannya. Lihat kepercayaan diri Cassidy yang berlebih, Jason pun mengajak Cassidy untuk bertaruh. Taruhannya sebesar $20.000. $10.000 jika Cassidy bisa bercocok tanam dengan Christopher dengan kurun waktu kurang dari 1 minggu. Dan $10.000 lagi jika Cassidy bisa mengajak Patrick untuk bercocok tanam dalam kurun waktu 2 hari. Cassidy pun menerima tantangan Jason. Cassidy mengatakan Christopher yang seorang bangsawan saja akan dengan mudah ia taklukkan, apalagi seorang kutu buku yang aneh seperti si Patrick. Keesokan harinya Cassidy memulai penaklukannya, dimulai dari Patrick. Cassidy menghampiri Patrick yang sedang membaca di pinggiran kolam renang. Cassidy menggoda Patrick dengan mengatakan bahwa ia tertarik dengan Patrick. Patrick dengan kikuknya pun berterima kasih ke Cassidy. Cassidy lanjut mengajak Patrick pergi ke kamarnya. Di kamarnya, Cassidy meminta Patrick yang notabene berkuliah di jurusan sastra Inggris untuk membaca cerita pendek yang sedang ia kerjakan dan memberi tanggapan untuk tulisan Cassidy. Patrick pun pamit untuk pergi membaca di kamarnya saja. Tidak lama Patrick pun kembali ke kamar Cassidy. Ia memuji cerpen yang dibuat Cassidy. Namun Cassidy dengan sengaja menjatuhkan lembaran cerpennya agar Patrick mengambilnya. Dan ketika Patrick berjongkok untuk memungut lembaran cerpen tersebut, Patrick pun disosor oleh si Cassidy. Awalnya Patrick terlihat kebingungan dengan situasi yang dialaminya. Namun nalurinya menuntun ia melakukan apa yang semestinya ia lakukan. Cassidy pun bercocok tanam dengan Patrick. Tidak lupa, Cassidy merekam suara yang ditimbulkan akibat aktivitas tersebut sebagai bukti kepada Jason bahwa ia telah menyelesaikan tantangan pertamanya. Jason berpindah ke Cassidy yang memberikan hasil rekaman suara mantap-mantapnya dengan Patrick. Jason pun membayar Cassidy sesuai yang ia janjikan. Jason berpindah ke Christopher yang diajak makan malam oleh Cassidy di kamarnya. Cassidy pun mulai menggoda Christopher. Namun tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu kamar Cassidy dengan keras. Cassidy yang risih pun membuka pintu kamarnya, dan ternyata yang datang berkunjung adalah Patrick. Patrick mulai mempertanyakan kehadiran Christopher kepada Cassidy. Cassidy berlaga seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa antara dirinya dan Patrick, dan mengusir Patrick dari kamarnya. Namun Patrick tiba-tiba mengatakan ke Christopher bahwasanya ia beberapa jam lalu baru saja bercocok tanam dengan Cassidy. Dan Patrick tiba-tiba mengeluarkan tape recorder milik Cassidy dari tas Cassidy dan menyuruh Christopher memutarnya sebagai bukti bahwa yang ia katakan benar adanya. Christopher pun memutar tape recorder tersebut. Christopher langsung menunjukkan raut wajah yang sangat jijik kepada Cassidy. Tidak berhenti sampai di situ, Patrick pun mengatakan bahwa Cassidy melakukannya demi uang. Ia pun kembali merogoh tas Cassidy dan memperlihatkan sejumlah uang kepada Christopher. Christopher yang sudah terlanjur jijik kepada Cassidy tidak memberikan kesempatan Cassidy untuk menjelaskan apa-apa. Christopher pun meninggalkan kamar Cassidy. Hilang sudah kesempatan Cassidy untuk menaklukkan seorang keturunan bangsawan, sekaligus kesempatannya memenangkan taruhan yang kedua. Cassidy mengira Jason yang mendalangi apa yang dilakukan oleh Patrick. Namun apa yang Cassidy pikirkan salah. Ternyata selama ini Patrick tidak lugu, cupu, bungkuk, atau batuk-batukan. Semuanya itu hanyalah sebuah akting untuk mengelabui Cassidy. Oke, saya jelaskan pelan-pelan ya. Patrick dan Jason bekerja sama untuk mempermainkan Cassidy. Patrick juga yang mengusulkan soal 2 tantangan sekaligus. Patrick sengaja membuat dirinya terlihat menjijikan di depan Cassidy. Agar nantinya ketika Jason menantang Cassidy untuk mantap-mantap dengan seseorang yang terlihat menjijikan bagi Cassidy, Cassidy merasa tertantang dan mau untuk bertaruh. Patrick membiarkan Cassidy menang untuk taruhan atas dirinya, agar ia punya bukti untuk menggagalkan taruhan kedua, yaitu taruhan untuk menaklukkan Christopher. Yang sebagaimana kita tahu, taruhan ini digagalkan dengan cara Christopher diberitahu soal sesi mantap-mantapnya Cassidy dengan Patrick. Ngerti ora? Saya anggap mengerti aja ya. Lanjut. Jason pun datang ke kamar Cassidy. Cassidy menanyakan mengapa Jason melakukan hal ini kepadanya. Jason menjawab ia hanya ingin melihat wajah kekalahannya si Cassidy. Patrick pun mengambil kembali uang yang sempat dimenangkan Cassidy sebagai bayaran atas kekalahan Cassidy di tantangan atas Christopher. Patrick dan Jason pun meninggalkan Cassidy yang masih tidak percaya seseorang seperti dirinya telah dijadikan bahan permainan oleh 2 orang pria yang ia anggap tidak terlalu pintar. Jin berpindah ke para pelajar Prestige yang menghadiri pesta yang diselenggarakan di sebuah galeri seni. Sekolah anak sultan mah bebas ya, belajarnya nongkrong sama pesta-pesta. Coba ada sekolah kayak gini di Indonesia. Makin gak ada akhlak aja generasi bangsa ini ya. Lihat di pesta tersebut, Jason sedang memanas-manasi Cassidy dengan bercengkrama dengan seorang siswi yang baru saja ia kenal. Cassidy yang tidak mau kalah melayani seorang siswa yang bernama Brent
yang sedari tadi menggodanya. Sementara itu, Patrick terlihat mendekati Allison yang sedang mengobrol dengan teman baiknya yang bernama Valeria. Patrick pun mengajak Allison untuk minum bersamanya. Awalnya Allison menolak karena ia bilang ia sudah punya tunangan. Namun Patrick mengatakan satu gelas minuman bukanlah sebuah perselingkuhan. Allison pun akhirnya mau. Namun baru saja sebentar diajak ngobrol oleh si Patrick, Allison buru-buru pamit untuk kembali mengobrol dengan Valeria. Scene berpindah ke kegiatan beberapa pelajar sepulangnya mereka dari galeri seni. Jason mantap-mantap dengan siswi yang baru saja ia temui di galeri seni tadi. Sedangkan Patrick mantap-mantap dengan Valeria, teman baiknya Allison. Berbeda dengan Jason dan Patrick, Cassidy yang diantar ke kamar asramanya oleh Brent, yang sedari tadi di galeri seni bersama dirinya, langsung berlalu pergi dan meninggalkan si Brent yang sudah menaruh harapan mengakhiri malamnya dengan bermantap-mantap. Jin berpindah keesokan harinya. Para pelajar sedang berolahraga di pinggiran kolam renang. Terlihat Patrick sedang bermain pingpong dengan Allison. Patrick memenangkan permainan dan Allison yang tidak terima mengejar-ngejar Patrick sampai tidak sengaja menabrak Jason yang sedang bersantai. Jason dan Patrick pun bercakap-cakap. Lewat obrolan mereka, kita bisa tahu kalau kedua bajingan ini mulai bosan dan membutuhkan tantangan baru. Tidak lama Cassidy pun menghampiri Jason dan Patrick. Cassidy menyarankan sebuah tantangan kepada mereka berdua, yaitu menaklukkan Sheila dan Allison yang diketahui tipe wanita-wanita yang setia. Sheila setia ke pacarnya Michael, dan Allison setia ke tunangannya, walaupun Allison ini LDR-an sama tunangannya. Jason dan Patrick pun akhirnya bertaruh. Jason akan mengejar Sheila, dan Patrick akan mengejar Allison. Siapa yang lebih dulu melakukan penaklukan dan bermantap-mantap, itulah pemenangnya. Malam pun tiba, para pelajar sedang makan malam di sebuah restoran di pinggiran pantai. Jason dan Patrick pun tidak membuang waktu mereka. Mereka segera mungkin melakukan perburuan mereka. Patrick PDKT dengan Allison dengan mengajak Allison makan bersama. Sedangkan Jason memilih tempat duduk yang tidak jauh dari tempat Michael dan Sheila berada. Jason pun melancarkan serangan main matanya kepada Sheila. Sheila terlihat sedikit gugup dan sesekali membalas menatap pada Jason. Jen berpindah ke para pelajar yang tengah dalam perkuliahan. Nah, ada belajarnya juga akhirnya. Di akhir perkuliahan, Bu dosen mengumumkan kalau peserta untuk studi tur akhir pekan telah memenuhi kuota. Jason pun sedikit penasaran tentang studi tur tersebut. Dia pun mengintip daftar peserta yang akan mengikuti studi tur tersebut. Di daftar tersebut terdapat nama Michael dan Sheila. Jason pun bilang ke si Bu dosen kalau ia ingin ikut. Namun Bu dosen bilang tidak bisa karena pesertanya sudah penuh. Terkecuali ada yang batal untuk ikut. Jason bisa menggantikan tempatnya. Jin kembali berpindah ke Jason yang pura-pura terlihat murung, menghampiri Michael dan Sheila yang tengah bersantai. Michael menanyakan ke Jason kenapa ia bersedih. Jason pun berbohong bahwa ia ingin menengok neneknya yang tengah sakit, yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari lokasi studi tur akhir pekan ini. Tadinya ia ingin ikut studi tur sekalian untuk menengok neneknya, jadi ia bisa menghemat uang jajannya. Tidak harus mengeluarkan biaya perjalanan untuk menengok neneknya. Michael yang tertipu terlihat tiba dan mengizinkan Jason untuk menggantikan tempatnya untuk ikut dengan studi tur. Lagian Michael juga tidak terlalu tertarik untuk mengikuti studi tur tersebut. Ia hanya dipaksa ikut oleh Sheila. Michael dan Sheila pun pamit pergi untuk mengatakan ke dosen bahwa Jason menggantikan tempat Michael untuk pergi studi tur. Rencana Jason pun berhasil. Ia punya kesempatan untuk mendekati Sheila di studi tur nantinya tanpa adanya kehadiran si Michael. Scene berpindah ke malam hari di mana Patrick mengunjungi Allison. Patrick tiba-tiba mengatakan ke Allison kalau ia mencintai Allison. Allison kaget mendengarnya. Ia meminta Patrick untuk tidak salah mentafsirkan kedekatan mereka berdua. Allison hanya menganggap Patrick sebagai teman dan Allison tidak mungkin mengkhianati tunangannya. Namun Patrick terus memaksa Allison untuk menerima cintanya. Allison yang kesal pun meminta Patrick untuk pergi meninggalkan kamarnya. Jen berpindah ke Allison yang sedang mengobrol dengan Cassidy. Allison memberitahu Cassidy soal Patrick yang tiba-tiba menyatakan cinta kepadanya. Cassidy pun bertanya kenapa Allison tidak mau sama Patrick. Allison menjawab bahwa ia pada dasarnya memang tidak tertarik dengan Patrick, bukan karena semata-mata ia setia dengan tunangannya. Cassidy pun bertanya ke Allison seperti apa tipe pria yang membuat Allison tertarik. Allison pun menjawab bahwa ia menyukai pria yang bertubuh kekar dan berotot. Jin kembali berpindah ke Patrick yang sedang berenang dihampiri oleh Cassidy dan Brent. Cassidy memberitahukan
perihal obrolannya dengan Allison kemarin malam. Cassidy akan membantu Patrick untuk bisa mendapatkan Allison dengan memberitahu tipe pria yang disukai Allison. Awalnya Patrick tidak mengerti arah pembicaraan Cassidy. Namun tak lama, ia pun mengerti apa yang dimaksudkan Cassidy ketika melihat Brand yang sedari tadi menemani Cassidy. Rencana seperti apa yang akan Patrick jalankan untuk menaklukkan Allison? Tonton videonya sampai selesai ya. Jin berpindah ke Patrick yang menemui Allison untuk meminta maaf perihal kejadian kemarin. Patrick bilang kalau berteman saja sudah cukup baginya, asal Allison tidak menjauhinya. Allison pun memaafkan Patrick. Keesokan paginya terlihat para pelajar tengah bersiap-siap untuk studi tour mereka. Sheila berpamitan dengan Michael dan rombongan studi tour pun berangkat. Di lain tempat, terlihat Patrick sedang berolahraga golf ditemani Valeria. Anak Sultan mah beda ya, olahraganya juga golf. Dulu mah kita pas sekolah paling bagus juga apa? Pasti paling juga ya. Patrick mengatakan ke Valeria bahwa ia pernah berbincang-bincang dengan Brand. Dan Brand pernah mengatakan bahwa Brand menyukai Allison. Seusai golf, Valeria mengatakan ke Allison bahwa ia mendengar gosip bahwa Brand diam-diam menyukai Allison. Allison yang mendengarnya terlihat tersipu malu karena Brand adalah tipe pria yang selama ini ada di dalam fantasi terliarnya. Pria bertubuh kekar dan berotot. Valeria pun pamit untuk kembali ke kamar asrama duluan. Allison yang nongkrong sendirian dihampiri oleh Brand yang ingin menemaninya. Allison pun mempersilahkan Brand untuk duduk. Di scene ini kita bisa tahu kalau cara Allison memandang Brand sangat berbeda dengan cara Allison memandang Patrick. Jin berpindah ke rombongan studi tour yang sudah ada di lokasi tujuan mereka. Meski cuacanya sedang hujan, dosen tetap melangsungkan studi tour ini. Terlihat dosen sedang menjelaskan soal sejarah sebuah monumen. Setelah selesai pemaparan, dosen mengajak para pelajarnya untuk pindah ke tempat lain. Namun Jason tiba-tiba mengajak Sheila untuk pergi ke tempat yang lain. Sheila pun dituntun memasuki sebuah gereja tua. Di sana Jason memakaikan jaketnya kepada Sheila yang terlihat kedinginan. Jason pun memeluk Sheila sebentar, lalu pamit pergi untuk menengok neneknya. Sheila pun terlihat kikuk dengan perlakuan Jason kepadanya. Shin berpindah ke Allison dan Brand yang sedang jalan-jalan di pinggir pantai. Diketahui mereka baru saja selesai makan malam. Allison menanyakan kepada Brand, kenapa dia tiba-tiba mengajaknya makan malam, memberi bunga, dan lain-lain. Brand pun menjawab pertanyaan itu dengan tindakan. Allison pun menyambutnya dan mereka pun bercocok tanam di pinggir pantai di bawah rembulan yang sedang terang benderang. Ternyata tidak jauh dari tempat kegiatan Brand dan Allison, ada Patrick yang sudah bersiap dengan kameranya. Patrick pun mengabadikan momen-momen kebersamaan Allison dan Brand. Scene berpindah ke Jason dan Sheila yang sedang berada di sebuah penginapan. Jason mengajak Sheila untuk bermain dengan satu keping uang koin. Teman-teman ada yang tahu permainan ini? Sheila harus memilih salah satu sisi dari uang koin tersebut, dan Jason akan memilih sisi yang lainnya, dan Jason akan melemparnya. Yang sisi uang koinnya terlentang berarti pemenangnya, dan si pemenang boleh memilih menjadi tuan atau menjadi budak. Tuan boleh memerintah semaunya kepada budak, dan budak harus menuruti semua yang diminta oleh si tuan. Sheila yang mengerti kemana arah permainan ini berlanjut, menolak untuk bermain. Namun Jason yang tahu bahwa Sheila pun tertarik padanya, terus membujuk Sheila sampai akhirnya Sheila pun mau. Jason melempar uang koin tersebut, hasilnya Sheila yang menang. Jason bertanya mau jadi apa dia. Sheila menjawab dengan suara yang lirih bahwa ia akan jadi budak. Sebelum memulai sesi bercocok tanam, Jason menelpon terlebih dahulu Michael dan memberikannya ke Sheila. Jason pun mulai mengeluarkan jurus-jurus pamungkasnya kepada Sheila yang masih berbicara dengan Michael di telepon. Dengan Jason yang duluan mantap-mantap dengan Sheila, kita bisa tahu bahwasanya seharusnya Jason yang memenangkan taruhannya dengan Patrick. Di lain tempat, Allison terlihat sedang menyesali perbuatannya dengan Brand. Ia merasa tidak enak telah mengkhianati tunangannya, meski tunangannya tidak mengetahui apa yang ia lakukan. Tidak lama datang Patrick yang mengunjunginya. Allison langsung memeluk Patrick sambil menangis. Awalnya Allison ingin curhat ke Patrick, namun sebelum Allison sempat berkata apa-apa, Patrick memberi Allison sebuah amplop. Allison yang kebingungan membuka amplop tersebut. Alangkah terkejutnya Allison ketika melihat isi amplop tersebut, yang berupa foto-foto kemesraan dirinya dengan Brand. Allison semakin tidak mengerti dengan situasi yang ia alami. Patrick pun memulai penjelasannya. Ia yang dibekali informasi oleh Cassidy, yang mengatakan Allison suka dengan pria seperti Brand, membayar Brand untuk mendekati Allison, yang seperti kita tahu itu berhasil. Dan Patrick berencana akan mengirimkan salinan foto-foto tersebut ke tunangannya Allison jika Allison tidak mau menuruti apa yang diinginkan Patrick.
Ellison yang sudah bisa menerka apa yang diinginkan Patrick hanya bisa pasrah. Patrick pun akhirnya menyelesaikan taruhannya meski dengan tipu daya dan pemaksaan. Jin berpindah ke Michael yang sedang curhat kepada Cassidy. Michael bilang kalau kemarin ia mendapat telepon dari Jason dan Sheila. Michael merasa kalau ada yang aneh dengan Sheila pas ditelepon. Suara Sheila mengindikasikan bahwa Sheila sedang bercocok tanam dengan seseorang yang mungkin saja Jason. Cassidy pun mengatakan itu bisa saja terjadi karena Jason terkenal sebagai penakluk wanita. Michael pun geram mendengar jawaban Cassidy. Ia berniat akan menghajar Jason, namun Cassidy menghentikannya. Ia menyarankan cara yang lain untuk membalas Jason dan Sheila. Shin berpindah ke rombongan studi tour yang sudah pulang kembali ke sekolah. Jason dan Sheila disambut oleh Michael dan Cassidy yang dengan sengaja berciuman di dekat pintu masuk sekolah agar Jason dan Sheila melihatnya. Jason dan Sheila yang melihatnya pun terlihat terbakar cemburu. Shin berpindah ke Jason dan Patrick yang membahas soal taruhannya. Jason memutuskan tidak ada satupun dari mereka yang menang. Taruhan digagalkan karena cara Patrick mendapatkan Ellison yang di bawah ancaman terasa tidak benar. Dan Jason mengatakan kalau kali ini Patrick sudah keterlaluan. Jason pergi mencari Cassidy. Jason pun bilang bahwa ia cemburu melihat Cassidy dengan Michael. Cassidy pun bilang bahwa ia pun sama cemburunya ketika tahu Jason mantap-mantap dengan Sheila. Keduanya pun akhirnya mengakui perasaan mereka masing-masing. Mereka berdua mengkesampingkan ego dan gengsi mereka. Jin berpindah ke Jason dan Cassidy yang menghabiskan hari-hari dengan bersama, tanpa tipu daya, taruhan, dan lain-lain. Benar-benar hanya menikmati kebersamaan mereka. Jin berpindah ke Jason yang mengatakan kalau ia ingin hubungan yang lebih serius dengan Cassidy. Jika Cassidy berjanji berhenti nakal, ia juga berjanji akan berhenti berburu dan mempermainkan wanita. Cassidy pun terlihat senang, ia pun mengiyakan apa yang Jason inginkan. Karena notabene, apa yang dirasakan Jason, Cassidy pun sama merasakannya. Namun Cassidy harus melakukan sesuatu terlebih dahulu sebelumnya. Diketahui Patrick mengajak Cassidy makan malam. Cassidy pun sudah terlanjur mengiyakan permintaan Patrick. Namun Cassidy yang tahu Patrick merencanakan sesuatu, akan berbuat suatu hal untuk mengatasi tipu daya si Patrick. Cassidy harus menyingkirkan Patrick agar ia dan Jason bisa tenang. Jason dengan berat hati pun mengizinkan Cassidy untuk pergi makan malam dengan Patrick. Jen beralih ke Cassidy dan Patrick yang sedang makan malam. Patrick mengatakan bahwa ia sangat menyukai dan mengagumi Cassidy. Dan kali ini ia bersungguh-sungguh. Namun Cassidy yang pernah menjadi korban akal bulu si Patrick tidak akan memakan umpan yang sama. Malam itu tidak terjadi apa-apa antara Cassidy dan Patrick. Esokan paginya Jason yang sedang berduaan dengan Cassidy diganggu oleh kedatangan Patrick. Patrick ingin berbicara dua mata saja dengan Jason. Patrick mengajak Jason untuk kembali bertaruh untuk yang terakhir kalinya sebelum sekolah musim panas berakhir. Patrick mengajak Jason berkompetisi untuk bisa bercocok tanam dengan Cassidy. Jason pun menolaknya, ia tidak mau menjadikan Cassidy barang taruhan. Patrick yang menyadari bahwa Jason main hati dengan Cassidy, mencemoohnya habis-habisan, sampai memanggil Jason seorang banci. Jason pun terprovokasi, ia pun mengiyakan tantangan si Patrick. Malam harinya Patrick mendatangi Cassidy. Seperti biasa, ia kembali berbuat curang. Ia mengatakan kepada Cassidy bahwa Jason telah kembali menjadikan Cassidy bahan taruhan. Cassidy awalnya tidak percaya ke Patrick karena setahu dia Jason benar-benar mencintainya. Namun Patrick bersumpah pada Cassidy bahwa ia mengatakan yang sebenarnya. Cassidy pun akhirnya percaya. Patrick pun mengajak Cassidy untuk bercocok tanam sebagai obat kekecewaannya terhadap Jason. Cassidy pun akhirnya mau. Cassidy terlihat meminum dulu semacam obat yang ia campurkan dengan minumannya dan meminta Jason untuk mengikat tangannya ke ranjang. Dan akhirnya, untuk kedua kalinya Jason kembali bermantap-mantap dengan Cassidy. Tidak lama Jason datang ke kamar Cassidy dengan membawa setangkai bunga. Ia melihat pergelangan tangan Cassidy memar-memar. Jason pun menanyakan, ada apa? Patrick datang dari belakang Cassidy. Ia mengatakan kalau Jason kalah taruhan, dan bukan hanya itu saja, baik Cassidy maupun Jason telah menjadi korban Patrick. Karena Patrick berhasil menghancurkan hubungan Jason dan Cassidy yang baru saja akan terbangun. Namun Cassidy mengatakan bahwa korban sebenarnya adalah Patrick. Cassidy sudah mengatur semuanya dari awal, karena ia tahu Patrick akan mengajak Jason untuk bertaruh atas dirinya. Cassidy sengaja meminum obat tidur milik Patrick, yang sebelumnya Jason curi dari lemari Patrick. Cassidy juga sengaja menyuruh Patrick mengikat dirinya agar meninggalkan bekas luka di pergelangan tangannya. Dengan dua bukti itu, ditambah cairan Patrick yang ada di tubuh dan pakaian Cassidy, lebih dari cukup untuk membuat polisi percaya bahwa Patrick telah memperkosa Cassidy.
Patrick terlihat mulai panik. Dia bilang bahwa polisi tidak akan percaya begitu saja. Namun Cassidy bilang bahwa Allison pun akan membuat laporan yang sama dengannya dan akan menuntut Patrick juga. Tidak lama, polisi yang sebelumnya sudah ditelepon oleh Jason datang mengetuk pintu kamar Cassidy dan langsung mengamankan Patrick. Patrick pun ditangkap dan jadi tontonan para siswa-siswi Prestige malam itu. Scene berpindah ke Jason dan Cassidy yang sedang bersantai menikmati kemenangan mereka atas Patrick. Jason menanyakan ke Cassidy bagaimana kelanjutan hubungannya dengan Cassidy. Alih-alih menjawab, Cassidy malah mengajak Jason untuk kembali bertaruh atas Christopher. Dan film ditutup dengan Cassidy yang menghampiri Christopher dan Jason yang melihatnya dari kejauhan hanya bisa tersenyum saja. Aduh, gimana teman-teman alur cerita film yang kali ini saya bawakan? Ada kagak ya sekolah kayak gini di dunia nyata? Mungkin ada ya kalau di luar negeri mah. Oh iya, bagi teman-teman yang belum tahu alur cerita film Cruel Intentions yang pertama, bisa cek link di deskripsi video ini ya. Sudah waktunya LKS pamit undur diri. Semoga teman-teman terhibur dengan videonya. Yang suka boleh kasih like, dan kalau yang berkenan boleh subscribe channelnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.